Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita berkumpul di akhir pekan di tanggal 4 Juli. Saya mau supaya kita sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus besok hari, di mana kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari pekabaran Injil dan juga syukur HUT ke-34 Yayasan Diakonia GPIB Bapak Ibu. Jadi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Amsal pasal 24 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan malam hari ini kami boleh datang menghadap hadirat kekudusan-Mu, mempersiapkan diri kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan berlangsung besok hari, baik di rumah masing-masing maupun di rumah-Mu yang kudus. Tuhan sertai kami, beri hikmat pada kami agar kami boleh mengerti kehendak firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Amsal 24 ayat 8 sampai 12 firman Tuhan berkata demikian. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari Bapak Ibu tahu kan lagunya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, ketika bicara tentang kesempatan untuk melayani Tuhan, berarti bahwa segala sesuatu juga sudah kita rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika apa yang kita rencanakan itu sudah dapat terlaksana, maka perlu ada evaluasi. Apakah memang kita melaksanakan itu? Apa yang kita rencanakan itu sudah tercapai semua yang kita rencanakan dan yang kita pikirkan untuk diraih sepanjang pekan ini? Nah, tergantung kita mau ambil kesempatan atau tidak. Kesempatan dalam pengertian bahwa ada waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau memakainya dalam kesempatan apa? Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik. Berarti bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada kehendak Tuhan. Tetapi kita fokus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat bahwa itu kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi ketika orang tidak menyadari bahwa itu kesempatan yang Tuhan berikan, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat sibuk. Kenapa saya bilang pribadi yang sangat sibuk? Karena yang pertama, dia tidak akan senang melihat orang senang. Gitu. Nah, ketika seseorang sudah tidak senang melihat orang senang, maka akan mulai muncul dalam pikirannya untuk merencanakan sesuatu yang kita katakan ya kejahatan. Kenapa? Karena dia dasarnya tidak senang melihat orang senang. Gitu. Kejahatan itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Maka untuk itu Amsal ingatkan kita betul Bapak Ibu, bahwa pembacaan dia menekankan tentang hubungan antara pikiran, hati, dan rencana hidup.
dari seseorang. Kita rencana di sini berarti berpikir melampaui hal-hal yang nampak. Apa yang kita rencanakan mulai dari apa yang kita pikirkan. Orang jahat akan selalu merencanakan kejahatan karena yang mereka pikirkan adalah hal-hal jahat. Jadi sudah mulai dari hal dikatakan jelas. Orang jahat akan merencanakan kejahatan karena yang mereka pikirkan adalah hal-hal jahat. Gitu. Rencana yang dibuat selalu mendatangkan dosa. Nah, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya merencanakan kejahatan dalam hidupnya. Ia tidak menghendaki anak-anaknya mendatangkan kekejian melalui rencana-rencananya. Ia menghendaki kita mendatangkan kebaikan atau memberi hidup bagi dunia ini. Di mana ada ketidakadilan dan kerusakan, kita menghadirkan keadilan dan pembangunan. Jadi kita menghadirkan sebaliknya. Kalau orang merencanakan kejahatan, ya kita merencanakan damai sejahtera. Nah, di dalam merencanakan damai sejahtera, terkadang ada orang yang juga tetap membangun dan merencanakan kejahatan. Misalnya, ya saya ambil contoh. Orang selalu berpikir dan menilai kegiatan sosial itu dari berbagai sudut pandang. Bisa dia melihat secara positif bahwa iya memang itu perlu dilakukan. Tapi kalau dia melihat secara negatif, maka ada bahasa pencitraan. Ya, ketika sudah ada bahasa pencitraan, maka juga ada usaha untuk menjatuhkan atau merusak citra itu. Nah, usaha itu perlu dibangun sebuah rencana. Misalnya, membalikkan fakta dari apa yang sebenarnya, sehingga orang tidak respect terhadap apa yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, besok kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus, di mana kita akan mengingat rayakan kematian Kristus dengan menikmati roti dan anggur. Maknanya sederhana, Bapak Ibu. Kalau kita mau ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, berarti kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Seluruh kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, ketika semua hanya tertuju kepada Tuhan, maka roti dan anggur itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita ketika kita menikmatinya. Tetapi ketika kita datang, dalam diri kita masih ada iri, dengki, dan kebencian, atau kita mau menikmati roti dan anggur di rumah kita masing-masing, tetapi kita masih ada iri, dengki, dan kebencian, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Jadi prinsipnya itu saja, Bapak Ibu. Amsal mengajak kita semua untuk hentikanlah atau berhentilah merencanakan kejahatan, karena atas semuanya itu ada waktu Tuhan yang akan menghukum kita atas segala tindakan kita. Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi pembanding. Kalau orang merencanakan kejahatan, kita tetap melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau orang mau merusak, kita tetap berusaha untuk membangun apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, demikian firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan berdoa bersama dengan keluarga Bapak Ishak Tonail, keluarga Bapak Michel dan Hartik, keluarga Bapak Riki Rinaldo Sangaji, keluarga Bapak Jarkoni, dan keluarga Ibu Jumiati Sembiring. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Firman-Mu ini terus mengingatkan kami sebagai orang percaya, terlebih selaku satu persekutuan tubuh Kristus, untuk harus saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, bukan sebaliknya ya Tuhan. Namun terkadang dalam kenyataan kehidupan kami sebagai manusia, kami tidak mampu untuk membendung rasa kemanusiaan kami. Rasa kemanusiaan kami yang lemah karena dosa, sehingga membuat kami selalu iri, selalu dengki, selalu tidak puas ketika melihat orang senang, dan selalu senang ketika melihat orang susah. Untuk itu ya Tuhan, ampuni kami, lalu ajarlah kami untuk tidak merencanakan kejahatan baik dalam hati dan pikiran kami, apalagi sampai pada tindakan-tindakan nyata. Terima kasih Tuhan, sehingga lewat semuanya itu kami dilayakkan ya Tuhan
untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang sedianya akan dilaksanakan besok, baik di rumah masing-masing maupun di rumahmu yang kudus ya Tuhan. Dalam keterbatasan kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami menikmati roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus, maka itu benar-benar menjadi berkat yang mensukacitakan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini hamba mau berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Ishak Tonael. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Juga berkati istri kekasih sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bapak pun memberkati Pak Ishak dalam pekerjaannya, dalam usahanya, maupun dalam pelayanannya sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, lalu berkati apa yang digumuli oleh keluarga ini. Terlebih Bapak berikan kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh anggota keluarga yang boleh bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Michelle dan Hartik. Bapak berkati keluarga ini juga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan, baik suami, baik istri maupun anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan juga mampu untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi keluarga ini. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Ricky Rinaldo Sangaji. Bapak berkati juga dalam kehidupannya, di dalam tugas tanggung jawab keluarga ini, Bapak kekasih, istri dan juga orang tua kekasih yang boleh bersama-sama. Tuhan pimpin dan sertai keluarga ini. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Bapak berkati juga dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga hamba-Mu Pak Jarkoni. Bapak berkati Bapak kekasih dalam pekerjaannya, dalam aktivitas, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu juga. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Demikian juga ya Tuhan. Bapak berkati istri terkasih dan juga kedua anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan keluarga ini supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Ibu Jumiati Sembiring dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Bagi kedua anak kekasih, Bapak berkati juga. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Sehingga juga dalam kehidupan kedua anak kekasih. Sehingga dalam semuanya itu, kami terus dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi secara khusus bagi keluarga Warembengan. Kami bergumul dengan keluarga ini terus. Bapak berkati dan sertai Pak Geri dalam masa isolasinya. Bapak pulihkan. Bapak bekerja jamah bagian tubuh yang gampang terinfeksi ya Tuhan, sehingga beliau benar-benar boleh pulih dan boleh kembali. Istri dan anak kekasih yang ada di Surabaya, Bapak berkati, beri kekuatan, beri semangat, sehingga Pak Geri tetap menjalani masa isolasi ini dengan keyakinan dan berpengharapan kepadamu. Kedua orang tua kekasih, Pak Hero dan Ibu, Bapak berkati juga dalam keberadaan mereka, apapun hasil tes yang mereka lalui. Tuhan jaga terus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan jamah. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, sehingga mereka boleh dapat menikmati hari-hari hidup mereka di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu, hamba mohon Tuhan bentengi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati para janda, duda, anak yatim piatu. Berkati para lansia, berkati mereka yang juga menjalani masa pensiun di rumah. Berkati mereka yang berusaha, mereka yang bekerja. Berkati jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga kesehatan mereka, beri kekuatan, limpahkan berkat-Mu. Lalu Tuhan, saat ini hamba mau berdoa bagi pelayanan yang akan berlangsung besok hari, baik lewat daring maupun dalam ibadah bersama dengan para anggota CD baru yang Tuhan, yang berlangsung di gereja dengan segala keterbatasan jumlah. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, terlebih dalam
menopang pelayan lewat persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pelayanan yang akan berlangsung, para pelayanmu, semua yang akan mengambil bagian besok hari. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan jaga dan pelihara. Lalu seluruh perangkat pelayanan di dalam jemaatmu, Tuhan berkati. Baik pengurus Pelkat maupun komisi, panitia pembangunan, panitia malam dana, bekerjalah dalam kehidupan kami masing-masing, agar dengan hikmat kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam tanggung jawab kami ya Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan berkati, Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami. Perkembangan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 semakin meningkat ya Tuhan. Tentunya ini membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Biarlah dalam kesadaran yang sama kami mau berperang bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Cara khusus kami berdoa bagi pemerintah desa Tegalkerta dan Tegal Harum. Bapak berkati para pemimpin kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang paling rendah ini ya Tuhan. Biarlah para pemimpin kami, baik kepala desa Tegalkerta maupun Tegal Harum, dapat menjalankan tanggung jawab mereka mengatasi semua persoalan di dalam kehidupan masyarakat di dua desa ini, di mana jemaatmu ada dan berdomisili juga. Sehingga lewat semuanya itu kami boleh bersama-sama. Bapak memberikan mereka kekuatan, kesehatan, berkati seluruh satgas, para pecalang, mereka yang bekerja keras di tengah-tengah jemaatmu ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di Perumnas dan sekitarnya. Biarlah lewat semuanya itu kami boleh melewati masa-masa sulit ini dalam kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaatmu dan semua orang yang punya kami, jauh dan dekat, yang mengasihi dan membenci kami, mulai dari malam ini sampai besok nanti, dalam penyertaan tangan kasih. Amin.